Pokoknya juga dia kemarin juga tanya masih nanya, kapan sih pengen kampus? Ya itu kan misalnya kan dia udah mahasiswa ke kampusnya, gitu ya. Kan begitu ya. Jadi kita waktu itu dia masuk juga melek lah, maksudnya, oh ternyata seperti ini siapa? Terakhir nih Pak, dari satu sendiri untuk podcast itu apakah ada rencana sendiri untuk jika akhirnya Bapak ingin mengajukan masukan podcast yang bisa Pak? Bisa, jadi sifat ini terbuka sih sebetulnya. Kalau di kampus ini dari dulu kita memang melihat podcast yang sifatnya terbuka, jadi isu aktual kita jadi kota Samarinda. Terlepas dari program kita bisa menghadirkan narasumber tertentu yang memang kolaborasi dengan Samarinda, ya juga kita juga bisa dari teman-teman umum, misalnya ada isu-isu yang menarik disampaikan. Boleh kita tinggal kita diskusikan dulu bagaimana teknisnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya supaya juga teman-temannya yang di luar sana juga tahu lah programnya seperti apa kan gitu. Begitu Bang. Kita jadi menteri ya, itu Bang Bang. Siapa tuh jadi menteri beneran kan? Jadi kalau jadi menteri nanti ingatin saya ya. Baik Pak, mungkin ada yang baru bergabung bersama kita pada hari ini, ada Kak Alifa Pak. Bisa kenalan dulu dong Kak Alifa. Berasa dikeroyoknya. Saya Alifa, selaku sekretaris kabinet dari KM 2021. Salam kenal Bapak dan terima kasih gitu ya. Jamuan yang sangat luar biasa bagi kami sebagai mahasiswa yang tentunya banyak belajar dari Bapak. Balik ya saya dari mahasiswa. Ya terima kasih ikhlas kehadirannya Mbak ya. Saya mau Mbak. Adik-adik ya. Tapi benar ini sekretaris kabinet soalnya kan bisa. Sekap saya dulu lagi jadi kan saya kan pas gitu. Ya sejauh ini lah kita juga memang ini ya karena saya memang saja bersama sama ini juga sangat terbuka dan terima teman-teman seperti ini dulu bahkan kita anak TK dan terima gitu ya karena mereka pengen lihat bagaimana sebenarnya orang cetak karena memang banyak sekali teman-teman di luar sana yang tidak paham kerja bagaimana kerja media terutama wartawan dan ya saya nampak jadi mereka berpikir wartawan itu kerjanya ketika dia bikin berita, lakukan berita, kemudian kasih orang lagi di kantor aja enggak seperti itu. Di wartawan yang memang melaksanakan sini, kerja wartawan itu kan sebenarnya bukan kerja profesi ya, saya menyebutnya profesi. Karena profesi itu kalau untuk di media sama kayak dokter, dia belum tahu tiumpul, nggak ada istilah. Sebenarnya nggak ada, jam kerja nggak jelas gitu ya. 24 jam itu mungkin 24 jam lah, 23 jam lah, 1 jam buat keluarga, 23 jam itu standar. Apalagi kalau kurang kriminal gitu kan, karena kan kayak misalnya terjadi kebakaran malam-malam lagi enak begitu tidur, terjadi kebakaran, kemudian ada kebakaran kan nggak mungkin untuk besok pagi berlokasi. Dapat sih dapat, tapi dapatnya basi dan begitu ya. Walaupun dia media cetak, tapi tidak dapatkan tetap terbayarkan pasti dapat dari TKP. Karena memang kalau orang sudah dari dia wartawan dia kadang-kadang gelisah ketika kejadian dia nggak lokasi. Beda halnya kita dapat informasi dari orang dan kita langsung TKP sendiri. Karena ada hal-hal yang kadang-kadang dari wartawan itu dari sudut pandang dia itu orang itu biasa saja, biasa nggak akan berita. Tapi dari sudut pandang wartawan dia punya berita bagus. Ini hal yang menarik. Ketika diberikan orang, oh iya ya, tapi tidak saya bilang itu karena itu jadi berita bagus. Seperti itu karena memang kita kasar ya. Nah itu yang membedakan kita dengan media sosial yang ya kalau media sosial mungkin menangnya karena mereka cepat ya. Apalagi citizen masyarakat sekarang ini wah luar biasa. Ya, cepat. Laju kan. Kalau saya lagi gitu, waduh, kayaknya sudah umat lah saya lagi debat. Tapi dengan begini ya kita coba tetap menjadi media yang bagaimana bisa mencerdaskan masyarakat sama juga masyarakat itu juga bisa melek informasi yang ada itu juga bisa share di filter. Jangan diterima bulat-bulat semua. Kalau misalnya ada karena kalau itu segala sesuatu diterima dengan bulat-bulat kan nggak mungkin bisa menjadi sebuah perbedaan masyarakat. Itulah yang kita coba. Ya kalau misalnya bagus tidak dorong, kalau jelek ya kritisi. Baik Pak, berbicara mengenai berita ya Pak, tidak hanya saya bikin untuk berita di Kota Samarinda saja. Namun yang saya tangkap di koran pun ada berita nasional maupun bahkan internasional. Bagaimana sih sikap apa langkah yang diambil dari Samarinda Post untuk memfilter berita-berita secara nasional dan internasional? Apakah ada kerjasama dengan media lain atau apa konvert gitu? Pak, tapi kan tidak mungkin saya rasa gitu. Apalagi koran perlu difilter gitu. Mana sih yang memang benar
sumber beritanya dari mana yang berita hoax gitu. Jangan sampai masyarakat memakan berita-berita yang tidak benar kan Pak? Iya. Mungkin pertanyaan saya seperti itu Pak Bentuk. Ya, kalau di kita itu ada namanya, karena kita itu jaringan dengan Jawapos ya, kita ada namanya JPN, Jawapos News Network gitu ya. Nah, Jawapos itu kan dia kerjasama dengan negara asing seperti Reuters, kemudian juga AFP, kemudian juga berita antara dan sebagainya. Nah, kita biasanya kalau berita internasional dan internasional kita mengambil dari jaringan tersebut. Termasuk juga kalau di dalam jaringannya Kaltimpos dulu sendiri namanya KPNN, Kaltimpos News Network ya seperti itu. Jadi memang di antara perusahaan itu dia bisa nge-share beritanya masing-masing untuk mengambil, sehingga kita bisa menjaga validitas berita itu sesuai dengan kaedah jurnalistik seperti itu. Nah, biasanya untuk menjaga paling gampang adalah ketika kita menarik berita-berita internasional yang jadi kajian adalah sedang mungkin ada korelasi dengan lokal. Misalnya kita bicara soal isu Palestina misalnya seperti itu ya. Nah, Palestina kita juga mencari berita-berita yang memang kira-kira apa yang bisa sesuai dengan lokal. Begitu juga berita nasional, misalnya apa berita nasional yang bisa punya korelasi sama lokal. Jadi tidak asal cuma bisa korelasi lokal itu. Misalnya kalau bicara soal pembelakuan pembelakuan uji coba tilang elektronik lah misalnya. Nah itu kan ketika Kapolri bicara begitu kan berarti kan Kaltim juga terdampak nih. Nah cara Kaltim bicara kesiapannya lokal seperti apa. Dan kita alhamdulillah mungkin mulai per 1 Juni kemarin kita sudah mulai tuh tilang elektronik berlangsung di karena nanti mereka mobil ATM seperti itu. Nah, yang seperti ini kita ambil. Jadi kalau mencomotnya tidak langsung dari medsos dan sebagainya, tetap kita merasakan buktinya. Kalaupun misalnya kita dapat informasi dari medsos misalnya dari sosial, tetapi kita tetap melakukan upaya konfirmasi ke narasumber mereka. Misalnya ada salah satu pejabat negara yang misalnya pejabat negara yang kebukuk lah, ketangkap OTT KPK lah seperti itu ya. Nah, gitu kan? Itu kan jauh tuh di Jakarta misalnya. Berarti kita langsung konfirmasi minimal kendaraan bersangkutan, misalnya kalau pakai kepala daerah 1A, misalnya kepala daerah A, nah, kita lakukan mungkin humasnya saya pakai siapa untuk melakukan konfirmasi kebenaran informasi bahwasannya telah terjadi penangkapan seperti itu dilakukan supaya informasi itu tetap balance dengan informasi yang ada di bawah. Karena kan bicara Pak Samarinda ya kan, karena Samarinda Pos ini sebenarnya paparannya adalah wilayah Samarinda, Bontang, Buka, kemudian Berau. Kemudian untuk Balikpapan tidak masuk. Balikpapan itu Balikpapan kayak itu sama ini tidak masuk, sama pasir tidak masuk. Kita itu wilayah Kaltim, wilayah Balikpapan satu belum masuk dengan kita. Tapi kalau untuk di bawah itu di Bontang, Buka, kemudian Marulu, Bubar itu aparatnya sampai ke atas. Gitu. Terima kasih. Mungkin dari kakak yang lain, teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan seputar Samarinda Pos nih, bapaknya udah mengasih tematik yang sangat menarik untuk kita dapat menggali lebih dalam nih penasaran kita tentang Samarinda Pos. Saya Pak. Boleh. Di sini vibes-nya luar biasa sekali ya Pak. Saya sangat excited kemudian untuk melanjutkan pembicaraan yang sangat luar biasa, ya kan? Lebih menarik juga berkaitan tentang bagaimana media yang ada di Samarinda begitu banyak arus jelas informasi dan lain-lain. Tantangan tersendiri dari Samarinda Pos Pak, di mana kita tahu di Samarinda tidak hanya ada Samarinda Pos, ada kawan-kawan media yang lain. Tantangan tersendiri bagi Samarinda Pos nih di informasi khususnya di pandemi itu sendiri seperti apa ya? Ya, tantangan terberat pertama adalah pandemi COVID-19. Pandemi ini adalah membuat sebuah daya dukung kehidupan itu kan berubah drastis. Satu dari ini, supaya manusia itu kan baca koran itu kan perlu beli koran, itu pastilah ya kan. Itu yang itu di luar dugaan kita sebetulnya, karena kan kita tidak menyangka sepanjang ini terjadinya pandemi COVID-19. Yang biasa itu kan 1 bulan 2 bulan berbeda, ini kan tahun-tahun sampai setahun, bahkan membuat tahun 2 kali lah. Gitu kan. Nah, kemudian juga kita bicara tentang media-media sosial, kemudian media-media online. Jadi pasti mulai banyak. Kalau ibarat tadi kata beliau tadi kan, saya digempur nih dikeroyok ya, sama juga satu itu dikeroyok juga gitu. Dikeroyok dari berbagai macam arah, tetapi inilah bagian daripada perjuangan. Artinya kita juga menyikapi itu dengan tetap optimis. Artinya ini memang harus menghadapi, karena bagaimana menyikapi COVID, ya kita masuk langkah-langkah yang ibaratnya sifatnya efisiensi itu sama. Efisiensi itu terkait bicara bagaimana menjumlah orang yang baik, kemudian bagaimana mendistribusi orang pada pasar yang pas sekali, kemudian juga mencari galeri-galeri ladang-ladang usaha yang lain yang bisa juga membackup
dan Samarinda Pos sendiri. Seperti kita bikin podcast, kemudian kita bikin YouTube sampai Sapas TV-nya, kemudian kita juga ada beberapa event yang off-air tadi kita lakukan, itu juga bagian-bagian daripada upaya bagaimana Sapas ini bisa bersaing. Kemudian dari sisi berita adalah kita bahwasanya memang berita Sapas ini kan segmennya nggak banyak yang diminati. Orang kriminal bisa dijamin sampai sekarang sekali mungkin Sapas boleh lagi sebagai orang sekali, sebagai orang kriminal sekali. Karena Anda boleh jalan-jalan ke daerah manapun, yang namanya berita kriminal sangat orang yang memang mendedikasikan di berita orang kuning itu orang kriminal itu cuma sampai dapat rasa saya. Di luar kali, jadi kali ya, kalau luar kali ada beberapa. Nah, pasar ini memang seksinya tidak seksi, tapi menarik tetap ada, membaca tetap ada. Membaca kita itu kan orang itu kan ya malah kalau udah malah baca di politik nilainya pasti biasanya pembunuhan, kemudian bicaranya pemerkosaan gitu ya, dan sebagainya jenis itulah gitu ya gitu. Nah, tapi kita juga bagaimana bisa menghadirkan berita-berita. Dulu ketika Sapas pertama muncul itu sampai orang Pak, saya nggak berani keluar Sapas rumah, beritanya terlalu berdarah-darah. Anak saya tapi saya bacanya gitu. Ya karena orang ternyata tidak paham begitu banyak kriminal sekitar kita setiap hari ya, seperti itu. Dan itu kan dulu tidak ada maksimal, kita tidak maksimal, wah ya. Gitu. Nah, karena celah ini tidak diisi oleh orang lain, kesempatan buat Sapas akan bertahan dibandingkan orang kalau mungkin kemarin Sapas berkaitan dengan orang kriminal, orang politik ya. Pasti dia berdarah-darah berjuangnya, nantinya ada di sini ya dari perusahaan sendiri kan. Kita ini walaupun sama-sama satu genre orang, misalnya Kang Tipos, ya tetap bersaing. Ini kan perusahaan kan begitu kan, karena nggak terpisah kan, jadi tetap bersaing bagaimana mengikuti masing-masing. Nah seperti itu. Jadi kalau berita ya kita upayakan sedang mungkin tetap bagus, kemudian bicara bagaimana kebutuhan masyarakat yang diikuti masyarakat seperti apa, kemudian kita mencari celah-celah lain. Ya ini kayak podcast ini juga celah. Karena sekali lagi booming podcast, kita coba main di podcast. Gimana kira-kira respon masyarakat terhadap podcast? Kita coba main di YouTube ya, di Sapas TV. Bagaimana kira-kira respon masyarakat terhadap Sapas TV-nya? Nah, tinggal kita terus benahi. Kita melihat kualitas ya, seperti itu. Sehingga juga masyarakat itu dapat itu nggak sama dengan yang di luar. Misalnya dapatnya sama kayak yang di mana kayak di IG, di mana itu yang sekedar lalu. Tapi kita ingin mereka begitu dapat, mereka ingat, oh iya seperti itu. Seperti itu sih. Nah, berarti kalau saya dapat ilmunya, jadi kita harus lebih terupdate terkait teknologi. Kemudian yang kedua identitas, Pak ya. Iya. Jadi Samarinda sendiri lebih mengarah kepada bagaimana masyarakat tahu tentang berita-berita kriminal gitu. Ya. Itu satu bentuk identitasnya. Nah, berarti Pak, kalau misalkan seperti itu, kalau misalkan ada masyarakat terkhusus yang kemudian tidak menerima secara langsung atau secara gamblang terkait Samarinda Pos, berita-berita yang ditampilkan, lantas upaya apa nih Pak dari Samarinda Pos yang kemudian bisa kita jadikan pembelajaran tersendiri bagi mahasiswa untuk menghadapi tantangan pekerjaan maupun informasi yang tersebar di luar sana ya? Ya, memang satu genrenya kriminal, di halaman satu itu kriminal genre. Tetapi saya jaga tadi adalah dosen kita juga tetap terbuka terhadap informasi sifat umum. Tapi halaman metropolis ya, di dalam halaman itu bicara itu isu-isu kota dan sebagainya. Jadi kita tetap memadai mereka-mereka yang memang tidak terlalu tertarik. Karena begini, strata baca itu ada ya, strata baca itu ada. Kita bisa mengatakan begitu. Jadi baca yang ya memang kalau yang memang suka berita-berita yang kriminal dan sebagainya biasa kelas bawah dan bawah. Ya, pokoknya dan sebagainya. Mereka sebenarnya beda-beda gitu. Pokoknya dan sebagainya gitu. Terus kalau yang sudah intelek itu kan biasanya mereka nyebutnya politik lah, caranya soal kasus gubernur lah, ya kan, opik lah gitu ya. Dan seperti itu. Nah, kita cuma mewadahi di dua sisi tadi. Jadi saya sampaikan bahwa Sapas itu bukan kriminal murni juga gitu sebenarnya. Karena ketika kami masuk di ranah orang kriminal itu sebenarnya kami bilang nih Sapas ini bukan kriminal murni sebetulnya. Ada jasa yang berikut banci sebetulnya. Karena masih kita politik pun masuk begitu, dan itu bisa diterima masyarakat. Masyarakat kami bisa menerima itu. Jadi bahkan ini yang menjadi sebuah tolak ukur yang terbaik adalah bahwa pemasak iklan itu biasanya, mohon maaf kalau misalnya kayak handphone dan sebagainya mahal itu, mereka nggak pengen masang iklan kriminal karena mereka itu bukan paksa-paksaan mereka. Nah tetapi ketika di Samarinda Pos mereka boleh dipaksa karena mereka melihat bahwa Sapas itu nggak hanya dari lama aja, dari masyarakat juga banyak. Bahkan kita bisa mengukur ketika kemarin terjadi pemberitaan soal mudik misalnya, itu kan gubernur ngasih atensi khusus juga tuh dengan berita Sapas yang masuk heboh yang tanggal 26 katanya seperti itu kan ya, ternyata kan ada semacam respon yang luar biasa gitu. Oh ternyata bisa terima. Ternyata kalau juga mengukur di kantong kita pun kita juga tetap punya nama sebetulnya,
punya kekuatan mengungkit sebetulnya begitu. Itu cara menilai tolak ukur kita di masyarakat. Jadi kita ini kan sebagai penyampai ya. Jadi itu sebagai penyampai bagaimana apa yang terjadi di masyarakat, misalnya persoalan jalan rusak, kemudian persoalan misalnya persoalan ketidakpuasan terhadap pemerintah, yang bisa lepas dan sebagainya. Jadi kita sampaikan dan ketika itu bisa direspon pemerintah, berarti kita bisa menganggap oh pemerintah juga perlu memperhitungkan media ini untuk bicara. Gitu sih. Berarti harusnya lebih cakupannya lebih luas lagi. Termasuk buat kami pribadi nih Pak. Kami merasa berarti harusnya pemuda juga baca Sapos nih. Oh iya. Ya. Dapat informasinya gitu Pak ya. Luar biasa banget. Makanya saya nantang juga kan, coba teman-teman mahasiswa punya tulisan, punya bicara soal apa ya, opini lah ya, opini bicara tentang Samarinda seperti apa gitu, atau bicara soal kampus seperti apa, itu nggak ada. Karena kan suka tidak suka diakui budaya literasi di kita itu masih rendah. Ya kan literasi membaca ya, masih rendah gitu. Orang itu lebih suka instan. Mama apa aja, Anda bukan video itu lebih susah, tapi sebenarnya kan pesan video ini kadang-kadang penangkapnya itu nangkap itu nah ditafsir cepat dan cepat dilupakan. Beda halnya ketika dia bicara, karena ketika bicara orang, bicara di koran misalnya, orang juga dia akan melihat secara tidak langsung kan dia kata per kata terlalu mencoba pasti terkait seperti itu. Nah seperti itu. Makanya pakai kata itu namanya bicara budaya tulisan. Ketika anda mau mengabadikan, anda mau dikenal, udah tak pasti bicara. Nggak bisa bicara. Kalau bicara soal video, bayangkan saja biografi orang-orang terdahulu kita bicara biografi. Rasulullah sendiri aja kan juga biografi kita tulisan. Nggak ada dalam video. Kalau video itu tidak dipublikasi muncul. Ya, ya kan terjadi kan ketika biografi orang besar, rata-rata tulisan-tulisan yang kita bisa ikuti kembali. Berarti terbuka untuk umum tadi Pak ya, untuk penulisan atau seperti apa? Sebenarnya terbuka untuk umum kita. Untuk alurnya sendiri Pak, kalau sama ingin masukkan tulisan atau boleh kirim saja tulisannya ke sini nanti biar teman-teman nanti kan tulisannya itu pasti tadi filter ya, kan namanya proses edit. Kan dilihat lagi ini prosesnya kurangnya di mana informasinya, apakah perlu lengkapi data-datanya sebagainya. Jika itu layak maka disayangkan. Silakan saja tulisan bisa aja kalau mungkin lewat kita tahu lewat saya bisa. Biasa juga kalau fakultas itu Pak tugasnya itu opini misalnya eksistensi KPK sekarang gimana sih? Sebenarnya saya semester 6, mulai dari semester 3 sudah ada yang namanya kita disuruh membuat opini, apalagi seorang mahasiswa itu perlu adanya tulisan-tulisan, public speaking yang baik dan sebagainya. Jadi kami dari Fakultas Hukum itu ada yang namanya menulis opini, dikirimkan melalui Samarinda Post mungkin, Kaltim Post. Nah, dari teman-teman Fakultas Hukum teman saya itu pernah kirim opini, cuman dari mereka itu belum ada pernah masuk di koran gitu Pak. Oh gitu. Nah, mungkin ada tips trik ya. Saya pikir begini. Kembali lagi, tak kenal kata saya. Ya, jadi kalau misalnya kalian teman-teman sudah mengirim, ada baiknya di follow up. Gitu ya, di follow up. Misalnya, ya kalau sudah dikenal, misalnya ada satu atau dua dikenal di situ, gitu. Ketika kalian misalnya belum dikenal, mungkin bisa dikasih temannya. Kira-kira saya bisa nggak minta nomor telepon siapa yang bisa saya hubungi untuk melihat ini tulisan kurangnya di mana? Jadi ketika masalah tulisan itu bisa ke depan, ke office-nya bisa minta nomor telepon redakturnya atau siapa, atau wartawannya. Sehingga nanti bisa konfirmasi. Bang kemarin saya atur Pak, saya bisa kemarin ada kirim. Kira-kira tulisan saya udah layak buat atau tidak? Kalau tidak layak itu di mana? Saya lihatkan dulu nggak? Gitu kan? Jadi misalnya kan ada komunikasi tertentu. Jadi komunikasi tertentu, insya Allah mungkin dia oh ini kayaknya ada di sana. Karena memang saya sih beberapa kali ada dikirimin teman-teman karena saya juga ada di sempat beberapa kali ngajar di INTES. Ya teman-teman yang itu banyak sih masih saya ngirim ke saya kan Pak saya boleh nggak kirim ini Pak gitu ya itu tugas saya silakan ya saya lihat saya kasih redaktornya ini lihat deh bagus nggak tulisannya bagus nggak dia bilang mantap Bang bisa naik ya itu nggak kalau misalnya naik ya saya kasih tahu aja kurangmu di sini seperti itu. Karena memang tadi seperti di awal ya Pak, berita-beritanya difilter juga dulu yang mana ya, betul. Jangan sampai nanti maksudnya bacanya, mohon maaf, karena tulisan itu kan kalau bukan penulis kan kadang-kadang ya masih banyak editingnya, banyak harus menambah tulisan bagus. Karena kan gini, hadir produk yang dihadirkan media itu kan bagaimana tulisan yang dibaca orang supaya pesan saat tulisannya nyampe. Gitu. Kalau tulisannya sudah jarban-jarban terumur kalut, kayak tak ayam gitu, kan susah.
sayang kan pakai panjang tulisannya tapi lo nggak paham apa yang dibacakan. Nah, itulah kadang-kadang itu yang kadang-kadang mungkin orang belum paham seperti apa. Oh susah banget sih, bukan susah banget artinya bagaimana orang itu sehari juga di tengah masyarakat orang tuh nggak siap, orang belum mampu itu koran gitu kan, orang udah ketika dibaca koran